Tugas 6.4 itu ada 3 soal yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama, tentukan FPB dari A dan A kuadrat. Kemudian tentukan juga KPK dari A dan A kuadrat ini. Oke, yang pertama ini akan lebih mudah kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Jadi kita bisa faktorkan kalau A faktornya adalah A kuadrat faktornya adalah A kuadrat. Nah, di sini mereka punya faktor bersama, yaitu A. Dan tidak mungkin ada faktor bersama yang lebih besar dari A. Karena A tambah 1 saja itu tidak bisa membagi A, tidak habis membagi A. Jadi di sini faktor bersamanya adalah A dengan pangkat terkecilnya adalah pangkat 1. Jadi FPB dari A dan A kuadrat itu adalah A. Nah, KPK-nya saya akan gunakan hasil kali dibagi dengan FPB. Hasil kalinya adalah A pangkat 3. FPB-nya adalah A. Sehingga KPK-nya adalah A kuadrat. Jadi FPB dari A dan A kuadrat adalah A, KPK-nya adalah A kuadrat. Persoalan yang kedua, yaitu tentukan FPB dari A dan A tambah 1. Kemudian tentukan juga KPK dari A dan A tambah 1 ini. Pertama, cari FPB. Cara paling mudah yaitu menggunakan algoritma pembagian. Antara A dengan A tambah 1 tentu lebih besar A tambah 1. Jadi A tambah 1 itu sama dengan A dikali dengan 1 ditambah dengan 1. Nah, berdasarkan algoritma, ini jadinya ke sini nih. A sama dengan A dikali 1, satunya dari sini, ditambah 0. Nah, karena di sini sudah ditambah 0, berarti inilah yang jadi FPB-nya. Jadi FPB dari A dengan A tambah 1 itu adalah 1. Untuk KPK-nya pakai cara hasil kali dibagi dengan FPB. Hasil kalinya adalah A kuadrat tambah A. FPB-nya adalah 1. Jadi KPK-nya adalah A kuadrat tambah A. Soal yang ketiga itu mirip dengan soal yang kedua, yaitu cari FPB dari A tambah 2, dan KPK dari A tambah 2. Saya katakan mirip karena dalam penyelesaiannya ternyata berbeda. Kita mulai dari algoritma pembagiannya dulu. A tambah 2 itu lebih besar dari A. Jadi di sini A tambah 2 sama dengan A kali 1 tambah 2. A-nya pindah ke sini. 2-nya pindah ke sini. Nah, 2 kali berapa yang hasilnya adalah A. Ini kalau seandainya ditambahkan dengan berapa juga gitu. Yang hasilnya adalah A. 2 kali berapa tambah berapa yang hasilnya A. Nah, lihat di sini. Di sini kan selalu bilangan ini harus bilangan bulat, tidak boleh bilangan pecah. Kalau seandainya 2 mau dikalikan suatu bilangan sehingga hasilnya adalah A, yaitu berarti dia harus dikali dengan A per 2. Nah, di sini ada bukan 2 kondisi, tapi ada 3 kondisi. Maka kita akan kita buat jadi X dulu, yang ini akan kita buat jadi Y. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu ketika A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 berarti ini A tambah 2, 1 A tambah 2, A sama dengan di sini berarti A sama dengan
2 kali 0 tambah A. Balik lagi, FBB nya adalah si A, jadinya 2 kali 0 tambah A. Nah, atau bisa juga langsung kita substitusikan, karena ini A sama dengan 1, berarti kan bilangannya jelas, berarti sini 1 tambah 2 sama dengan 1 kali 2 1 kali 2 1 kali 3 tambah 0, karena ini kan 3 sama dengan 1 kali 3 tambah 0, berarti FBB nya adalah 1, karena kalau A nya 1 berarti di sini A nya sama dengan 1, berarti A tambah 2 sama dengan 1 tambah 2, yaitu 1,3. FBB nya berarti 1. Nah, KPK nya berarti A sama dengan 1 dengan A tambah 2 sama dengan 1 tambah 2. Ini berarti mau cari KPK dari 1 dan 3, berarti 1 kali 3 per 1, 3. Jadi untuk kondisi yang pertama A nya sama dengan 1, maka FBB nya adalah 1, KPK nya adalah 3. Nah, kondisi yang kedua, ketika A tidak sama dengan 1 dan A adalah bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti dia kan habis dibagi 2. Jadi di sini A tambah 2 sama dengan 1 kali A tambah 2. Di sini jadinya A. Di sini pengalinya adalah 2. Karena dia bilangan genap, maka dia habis dibagi 2. Maka di sini kita bisa tulis A per 2 tambah 0. Nah, kalau bilangan genap dia pasti habis dibagi 2, sehingga A per 2 ini bukanlah suatu pecahan. Nih. Jadi FBB nya adalah 2. Nah, KPK-nya berarti A kali A tambah 2 dibagi FBB dari A dan A tambah 2. Jadi A kuadrat tambah 2A bagi 2. Bisa ditulis 1 per 2 A kuadrat tambah A. Gini. Atau mau ditulis juga dengan setengah A tambah 2, gini juga boleh. Nah, kemungkinan yang ketiga, bentar, ini sih boleh jadi sama ya, ini bintang deh. Nah, kemungkinan yang ketiga, tadi kan A sama dengan 1 sudah, A tidak sama dengan 1 dan A bilangan genap sudah. Sekarang A tidak sama dengan 1 dan A bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil dibagi dengan 2 seperti ini, kan dia tidak habis. Jadi dia akan jadi bilangan pecah. Sedangkan bilangan pecah nggak boleh ada di situ. Nih, A di sini 2, sini tambah. Nah, kalau seandainya kita buat di sini A per 2, kalau seandainya ternyata A ini bilangan ganjil, berarti dia akan jadi bilangan pecah, jadi 0,5, dan itu tidak boleh. Nah, biar dia jadi genap, berarti kan kita tambah dengan 1 nih. Tuh, kita tambah dengan 1. Nah, ini kita buat dulu sini. A tambah 1 per 2 dikali 2, hasilnya kan A tambah 1. Sedangkan di sini A, berarti dia harus dikurangi 1. Iya, harus dikurangi 1. Tapi kalau seandainya dikurangi 1, jadinya ini negatif dong. Dan dia nggak boleh negatif. Jadi biar nggak negatif, kita nggak pakai plus 1, tapi kita pakai min 1. Nah, kalau seandainya min 1,
Ini kan jadi A-1, sedangkan dia harus A. Jadi di sininya bisa digunakan 1. Oh, ini hapus lagi nih. Nah, di sini jadinya 2. Ini sudah deal ya. Jadi A-1 per 2 itu adalah bilangan bulat. Jadi di sini ada 2, di sini 1 kali 2 tambah 0. Nah, kalau seandainya ini bilangan ganjil, A-nya adalah bilangan ganjil, maka FPB dari A tambah 2 itu adalah 1. Nah, KPK-nya ya berarti di sini A tambah 2 jadinya A kuadrat tambah A. Ini sama dengan yang pertama. Cuma kalau yang pertama langsung disubstitusikan A-nya sama dengan 1, kalau yang ini enggak. Oke. Cukup jelas ya.